Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Putra Channel ya. Oke, pada konten kali ini saya mau review sebuah trafo. Ini saya baru beli sebuah trafo ya dulur. Ini trafo 5 ampere kecil. Ini 5 ampere kecil CT32. Seperti ini trafonya. Ini trafonya seperti ini ya. Ini mereknya, ini dulur, mereknya SBR. Nah, ini mereknya SBR. Terus di belakang itu ada input ya. Ada input dan ada output. Di atas yang ada tulisannya 0, 110, 220 itu input. Input ke PLN 220. Jadi ini cara pemasangannya itu, kalau saya ya, cara pemasangannya itu sangat gampang. Di sini kan ada 0, 100, 110 dan 220. Jadi yang kita gunakan itu yang 0. Ini yang pertama itu 0, terus yang kedua itu 220, karena di Indonesia itu rata-rata listriknya itu 220 ya dulur. Ini ke arus PLN. Nah, itu ke arus PLN. Terus yang ini untuk output, untuk beban. Di sini bisa dibilang itu ekstra ya. Di sini ada ekstranya. Ekstranya itu ada 0, terus 6, 9 dan 12. Terus di sini ada tulisannya itu 500 mAh ya. Nah, ini di belakang itu ada dua pin ya. Ada dua pin. Yang pin pertama itu untuk input, pin kedua itu untuk output atau beban. Terus ini untuk apa ya, ini untuk pegangannya itu terbuat dari besi ya. Terbuat dari besi. Nah, ini besi ya. Ini besi. Terus kita balik ya. Kita review outputnya. Ini outputnya itu ada bermacam-macam ya. Outputnya ini, maksud output itu output ke beban seperti dioda, elko. Nah, ini ada 18, 12, CT, 12, 18. Jadi ini trafo CT ya, bukan non CT. 5 ampere. Terus ini nggak tahu, ini ada tulisannya 25 kali 40. Terus di sini ada 25, terus 32. Seperti ini ya. Ini untuk output ke diodanya. Terus nanti kita cek ya. Nanti kita cek ini outputnya apakah benar ini 18, 12 dan seterusnya, apakah ada kurangnya atau ada selisihnya. Dan di sini saya menggunakan ini ya. Untuk pengecekannya itu saya menggunakan avometer digital. Saya sarankan untuk menggunakan avometer digital biar mudah, karena di sininya itu ada LED-nya. Kalau yang analog itu jarum ya, agak sulit. Oke, langsung aja kita colokannya. Ini colokannya itu seperti ini ya. Ini untuk uji coba saja. Untuk uji coba saja kita colokkan ke sini. Ini jangan sampai dipegang ya, karena kalau dipegang nanti nyetrum ya dulur. Nah, ini kayaknya sudah. Ini jangan sampai dipegang ya, karena ini arus 220. Terus ini untuk pengecekannya itu selektornya, ini kan selektornya masih off ya. Masih off, kita arahkan ke 200 yang AC volt ini untuk ngeceknya. Semoga ini kelihatan ya dulur. Oke, ini sudah ada angkanya. Jadi untuk avometer digital itu ada angkanya seperti ini atau ada LED-nya seperti ini. Kalau yang analog itu jarum ya, cuman jarum. Terus ini ada kutub negatif, positif. Untuk negatif kita arahkan ke CT. Kita arahkan ke CT seperti ini. Terus kita cek dulu yang ini ya. Kita cek dulu yang 12. Kita cek dulu 12 di keterangannya, di trafonya itu 12.
di sini ada penurunan ya. Ini ada penurunan di sini 12, di avometer 11. Jadi ada penurunan. Ini untuk angkanya itu tidak sesuai ya dulur. Oke, kita pindah ke 18. Apakah ada penurunan atau penaikan? Ini yang 18 ya dulur. Nah, ini 18. Di avometer itu tertulis 17. Di sini masih nurun ya angkanya. Di avometer 17 dan di trafonya itu 18. Oke, kita coba lagi di 25 ya. Di 25 bentar. Seperti ini 25. Nah, 25 di avometer itu tertera 23,76 ya. Nah, itu naik turun. Jadi ini masih nurun ya untuk tegangannya itu. Terus yang terakhir itu ini. Yang terakhir 32. 32 itu dapatnya di avometer itu 30 ya. Di avometer itu 30, di trafo itu 32. 32 itu ini di avometer itu 30 ya. Oke, ini untuk output dari depan sudah. Kita pindah output dari belakang sini ya. Ini jangan lupa dilepas dulu, nanti nyetrum. Oke, kalau sudah seperti ini ya dulur. Ini kita kelimpangan seperti ini saja. Oke, kita colokan lagi, harus hati-hati ya. Untuk pencolokannya itu harus hati-hati. Oke, kalau sudah kita cek lagi ya. Yang negatif kita arahkan ke 0, terus yang positif itu ke 6. Oke, di sini ini 6 ya dulur. Ini yang saya cek itu 6 dan 0. Hasilnya bentar dulur. Nah, hasilnya itu 5 ini ya, 5 volt ya dulur. Nah, itu di sini kan tertulis 5 ya. Tertulis 5. Terus kita cek menggunakan avometer, hasilnya 5. Ini 6, maaf, ini 6 ya dulur. Ini 6. Di sini 6. Terus di avometer 5. Menurun. Terus kita cek 9 ya. Kita cek 9. Masih sama. Kita cek 9. Kalau 9 itu tepat ya. Tepat di 9 volt. Nah, 9 volt. Nah, itu kan 9. Itu 9. Terus kita arahkan ke 12 terakhir ini. 12. Ini kalau di 12 itu sama ya dulur, persis sama 12. Di sininya ya 12 ya dulur. Nah, jadi seperti itu untuk pengecekan ini, untuk pengecekan sebuah trafo. Jangan lupa ini apanya, avonya itu dimatikan biar baterainya itu awet ya. Oke, terus ini untuk mereknya ya. Ini untuk mereknya ini. Kalian baca saja ya. Saya tidak menyebutkan mereknya. Ini kalian sebut saja atau kalian baca saja. Terus untuk pemasangan ya. Untuk pemasangannya itu sangat gampang sekali. Untuk pemasangan input dari listrik itu cuman 0 dan 220, karena listrik di Indonesia itu rata-rata itu 220 ya. Terus untuk output beban itu harus melalui, kalau digunakan untuk ampli ya, digunakan untuk ampli seperti ini, itu harus melalui rangkaian seperti ini ya. Harus melalui rangkaian seperti ini, ada dioda, terus ada elko untuk penyimpan tegangannya. Jadi ini di dioda itu kan ada lambangnya ya. Di dioda itu ada lambangnya. Ini yang positif, ini negatif. Terus ini yang enggak ada lambangnya itu masuk ke sini. Masuk ke trafo.
kalian bisa menggunakan 12 12 12 terus 23 23 32, maaf 32 32. Terus untuk CT nya itu ke sini, CT nya ke sini ya dulur, CT nya ke tengah-tengah, ke tengah-tengah elko ini. Kalau yang ada lambangnya itu ke elko, terus yang enggak ada lambangnya itu ke trafo. Dan di video selanjutnya saya mau membuatkan ini ya, membuatkan tutorial bagaimana cara membuat sebuah power supply ya menggunakan ini. Jadi nanti saya buatkan videonya, ini khusus untuk review ini, review sebuah trafo. Oke dulur, mungkin cukup sekian. Yang belum dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar channel ini bisa berkembang. Oke dulur, oke saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.